dengan kalam. Lihat nok sini. Sebelum saya menjelaskan nanti, kalau sekarang saya ngomong nih, saya ngomong sekarang dengan lisan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini omongan berupa bahasa Arab, ya kan? Terdiri dari huruf, mengeluarkan suara. Benar nggak? Ini saya ngomong nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Omongan kamu gitu semua kan? Ada bahasanya, ada suaranya. Ya nggak? Terdiri dari huruf-huruf, ya kan? Bahasa Indonesia juga begitu. Tuh saya ngomong begini nih. Nah, saya mau nanya sekarang. Kalau saya ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Ini omongan ada permulaannya nggak? Ada permulaannya nggak? Ada permulaannya. Saya ngomong alhamdu. Sebelum saya ngomong du, saya ngomong alhamdulillah, ya nggak? Jadi ucapan saya berbunyi du itu didahului dengan ucapan lain alhamdulillahi. Sebelum saya ngomong hi, saya ngomong lillah. Ada awalnya, ya nggak? Semua omongan yang terdiri dari huruf, suara, dan bahasa itu memiliki permulaan. Saya mau nanya sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada permulaannya apa enggak? Enggak ada permulaannya. Dia qadim. Apa artinya qadim? Tidak bermula. Berarti kalau begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara seperti kita atau enggak? Kalau kita kan ngomong ada permulaannya kan? Nih, saya ngomong ada permulaannya kan? Allah kan bukan sesuatu yang bermula. Berarti kalau Allah bicara seperti kita apa enggak? Nah, Allah tidak bicara dengan bahasa, tidak bicara dengan suara, tidak bicara dengan huruf. Sebagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas kalau Allah dikatakan bicara dengan suara, bicara dengan huruf, bicara dengan bahasa, pada akhirnya pembicaraan Allah tidak jauh beda dengan makhluk. Sementara Allah sang khalik berbeda dengan makhluknya. Kalam Allah tidak terdiri dari bahasa, suara, maupun rangkaian-rangkaian kata, karena semua itu ada permulaannya. Sementara Allah adalah zat yang tidak bermula. Sifat kalam atau berkata-kata bagi Allah, yakni Allah disifatkan dengan sifat kalam, berkata-kata. Tetapi berkata-katanya Allah dikaitkan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah berbicara. Kalau Allah tidak mau, maka Allah diam. Allah berbicara dengan suaranya, dengan huruf-hurufnya, dengan lafalnya yang didengar oleh orang-orang tertentu, seperti Nabi Musa alaihi salam mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di banyak tempat, di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat yang terdekat adalah surat Toha. Perhatikan ayat 9 dan ayat 10 dan seterusnya. Wahal ataka hadithu Musa. Bukankah telah datang kepadamu hai Muhammad cerita tentang Musa? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Nabi Musa alaihi salam bersama keluarganya meninggalkan kota tempat dia menikah, Madian tidak salah. Dia akan kembali ke Mesir. Tetapi di tengah perjalanan dia tersesat, tidak tahu arah jalan ke Mesir kemana. Kemudian pada malam hari, di perjalanan malam, dari kejauhan Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya api. Maka dia berkata kepada keluarganya, istrinya, umkuthu, tinggallah di sini sejenak. Saya melihat ada api. Barangkali saya akan mendatangkan kepadamu sepotong dari api unggun, karena udara sangat dingin.
Barangkali di api sana dia bisa bawa sebagian untuk menghangatkan badannya dan keluarganya. Atau aku dapatkan di sana, di api itu, petunjuk arah jalan menuju Mesir kemana. Barangkali ada orang di sana, saya akan tanya, kemana arah ke Mesir? Falamma ataha, maka tatkala Musa mendatanginya, nudia, diserulah Musa. Ya Musa, yang menyuruh di siapa? Allah. Nanti Allah berkata-kata secara hakiki saat itu. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku Rabbmu. Fakhla'an alaika. Tanggalkanlah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah tua yang disucikan. Ini suara Allah. Allah bersuara. Tentu dengan hurufnya. Dan suaranya didengar oleh Musa. Allah berfirman lagi, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu, hai Musa, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Oleh karena itu Nabi Musa dijuluki apa? Kalimullah. Kalimullah. Orang yang Allah ajak berbicara. Kita tidak. Kita berbicara kepada Allah. Allah Maha mendengar apa yang kita bicarakan. Bermunajah. Di antaranya kita berbicara kepada Allah saat berdoa. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu beribadah. Dan saat kita salat, kullukum munajin. Tiap-tiap kamu, yakni orang yang sedang salat, berbicara, munajah kepada Rabbnya. Tapi Allah tidak berbicara kepada kita. Bahkan Allah tidak berbicara langsung kepada begitu banyak Nabi dan Rasul. Hanya orang-orang yang dipilih. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ya. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah. Ilah itu al-ma'bud, yang diibadahi dengan benar melainkan aku. Maka sembahlah aku, maknanya tauhidkanlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti Nabi Musa salat. Seluruh para nabi dan rasul salat. Hanya waktunya, mungkin rakaatnya atau sifatnya mungkin tidak sama dengan kita. Syariatnya berbeda. Ini salah satu ayatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan al-kalam. Berbicara. Tapi Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan hadis ke-49. An Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjumanun wala hijabun yahjubuhu." Sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Adi bin Hatim orang besar beragama Nasrani. Dan ia masuk Islam. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kamu melainkan Rabb-Nya akan berbicara kepadanya, yaitu pada hari kiamat. Di dunia tidak ada yang diajak berbicara kepada Allah kecuali 1, 2, 3 orang Nabi yang kita ketahui. Tetapi di akhirat Allah akan berbicara kepada kita.
Tidak ada di antaranya dan di antara Rabbnya penerjemah. Kita akan paham. Dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Allah akan tanya ini dan seterusnya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Kemudian saya memberikan penjelasan halaman 134 hadis yang mulia ini bersama hadis-hadis lainnya telah menjelaskan dalam ketegasannya. Tegas hadis ini. Tidak ada sabar. Tegas sekali. Dan umumnya hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu. Bahwa salah satu sifat Allah, yakni sifat zat dan sifat fi'liyah perbuatan Allah. Sifat zat, sifat yang tetap ada pada Allah. Kan tidak mungkin Allah bisu. Ya. Allah berbicara, Allah berkata-kata. Dan disifatkan dengan sifat fi'liyah perbuatan Allah. Maknanya kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Kapan Allah mau diam, Allah diam. Semuanya diserahkan kepada Allah. Sifat zat dan juga sifat fi'liyah perbuatan adalah berkata-kata atau berbicara dengan lafal, suara, dan huruf. Nah ini perhatikan. Apa yang Allah mau dan kapan Allah mau serta sebagaimana yang Allah kehendaki. Juga menjelaskan bahwa Rabbul Alamin akan berbicara kepada hamba-hambanya dengan suara dan hurufnya pada hari kiamat. Walhasil, hadis yang mulia ini telah menjelaskan sifat kalam berbicara bagi Allah secara hakiki yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, yang tidak sama dan tidak serupa dengan makhluknya, yaitu zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya, dan perkataannya. Allah berbicara tidak sama dengan pembicaraan kita. Karena Allah tidak sama zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya, dan perkataannya dengan makhluknya. Ini salah satu akidah yang azimah, yang sangat agung, sangat besar, yang wajib kita imani. Dan Ahlus Sunnah manhajnya mengatakan seperti itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala disifatkan dengan sifat al-kalam, dan itu sifat zatnya dan sifat fi'liyah perbuatannya. Sifat zat terkait dengan diri Allah, yakni tetap ada pada Allah, tidak mungkin hilang karena Allah tidak bisu. Sifat perbuatan terkait dengan pilihan Allah. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Karena itu saya mengatakan, apa yang Allah mau dan kapan Allah mau, serta sebagaimana yang Allah kehendaki. Di antara kalamullah, pembicaraan Allah adalah Al-Quran. Kan kalamullah banyak. Taurat kalamullah, Injil kalamullah, Zabur kalamullah. Ketiga kitab itu sudah diubah secara besar-besaran oleh manusia. Sebagaimana Rabbuna mengabarkannya di dalam Al-Quran berulang kali. Tetapi Al-Quran dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Semuanya kalamullah. Jadi kalamullah banyak. Karena itu kan tadi ada kaidahnya. Apa yang Allah mau, kapan Allah mau, dahulu Allah mau, waktunya menurunkan Taurat, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil setelah itu.
Waktunya Allah yang pilih. Dan sebagaimana yang Allah kehendaki. Taurat, Zabur, Injil berbahasa Ibrani. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah menurunkan berbicara kepada Jibril. Turun wahyu Al-Quran. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW lafaz yang sama sebagaimana dia menerima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan ia meriwayatkan secara makna. Maka sebagian ahli bid'ah mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah tapi makhluk. Ini kufur. Jadi kita kufurkan secara umum, bukan orang per orang. Kalau orang per orangnya dibutuhkan ditegakkannya hujjah. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, fahuwa kafirun. Apa mungkin kul huwallahu ahad itu makhluk? Al-Quran Allah turunkan dengan ilmunya. Dan ilmu Allah adalah sifat zat bagi Allah. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka Allah makhluk. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, tetapi tidak letterlock secara makna, ibarat hikayat disampaikan Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini madhab yang rusak. Berarti Jibril berkhianat, tidak menyampaikan lafaz yang Allah sampaikan, wahyukan kepadanya. Ini judulnya Al-Quran kalamullah. Jadi salah satu kalamullah adalah Al-Quran. Dan ini yang tidak akan bisa manusia dan jin mengubah Al-Quran. Allah jaga. Di antara penjagaan Allah, berapa banyak orang yang hafal Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil kita, berapa jumlahnya di dunia ini, dunia Islam, yang hafal Quran. Dari umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Dan imam-imam salat begitu banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Hafal Quran. Itu diantara penjagaannya. Oleh karena itu perkataan sebagian manusia tidak memerlukan lagi, kita tidak perlukan lagi hafal Quran karena sudah ada HP ini disimpan. Ini adalah perkataan orang-orang munafiqun yang agar manusia jauh dari Al-Quran. Apa bisa menjamin HP ini akan kekal? Kalau orang hafal Al-Quran, kapan waktu saja dia bisa menyampaikan Al-Quran. Itu di antara pemeliharaan dan penjagaan. Karena Al-Quran dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Diteguran. Mudah belajar membacanya, mudah menghafalnya, mudah memahaminya, mudah mengamalkannya, mudah mendakwakannya bagi ahlinya. Ambil agama kita dari Al-Quran dan hadis. Itu kalau Allah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru minta bantuan pendapat-pendapat dari para ulama. Begitu cara beragama kaum salaf. Bukan menentukan salah satu madhab untuk diikuti, kata madhab ini, madhab itu. Ini bid'ah. Ada hadisnya. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif. فقال أنا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبخاري في خلق أفعال العباد. Dan seterusnya, ini ada sanadnya.
Yang artinya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW biasa menghadapkan dirinya kepada manusia di mauqif. Mauqif adalah, di sini saya jelaskan, tempat manusia wukuf, yaitu di Arafah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy dan bangsa Arab umumnya biasa menunaikan ibadah haji dengan cara-cara mereka yang di dalamnya penuh dengan kesyirikan. Maka Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka berdakwah. Beliau bersabda, tidakkah ada seseorang yang akan membawaku kepada kaumnya, karena sesungguhnya Quraisy telah menghalangiku menyampaikan perkataan Rabbku. Nah, itu ya, di garis bawahi itu ya. فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. Karena orang-orang Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbi. Jelas di hadis ini Nabi SAW mengatakan Al-Quran kalam Rabbi, kalam Allah. Hadis sahih. Kemudian saya memberikan penjelasan pada halaman 136 bahwa Al-Quran lafaznya dan maknanya adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk sebagaimana perkataan ahli bid'ah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah bersama orang-orang yang sepaham dengan mereka. Dan yakni Al-Quran bukan juga sebagai ibarat atau hikayat dari firman Allah yang ditangkap maknanya oleh Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara makna, sebagaimana madhab bid'ahnya Asy'ariyah dan selainnya. Demikian ikhwan apa yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.